Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berada di bulan suci Ramadan, syahrul ijabah, syahrul maghfirah, syahrul barakah. Semoga kita yang ada di ashril awakhir min Ramadan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Tidak kalah penting, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit membahas masalah zakatul badan atau zakatul fitri. Cek ponoreng Madura disebut dengan zakat petra. Al-Quran ampun anjelasaki aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, ya, la'allakum, maka niscaya engkau akan menjadi turhamun, orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz la'allakum turhamun, biar kita mendapatkan kasih sayang, perhatian khusus dari Allah, maka kita butuh perjuangan. Apa perjuangan di bulan Ramadan? Puasalah bulan Ramadan, jagalah salat dan tunaikan zakat. Insya Allah kita tergolong orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak kalah penting, ini yang paling penting yang kita bahas, dan tolong disimak dan diperhatikan. Jadi kita selaku umat Islam itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam satu hadis, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal khurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan berlandasan dengan Al-Quran. Intinya adalah syariat, mewajibkan apa? Zakat fitrah. So'an min tamrin, satu so' dari kurma, au so'an min sa'irin, atau satu so' dari gandum, atau makanan-makanan min kutil balad, makanan-makanan pokok yang ada di negara tersebut. Kalau di sini di Indonesia tentunya ialah beras. Mungkin ada sebagian yang makan singkong atau makan lain sebagainya, maka zakatnya ke singkong dan lain sebagainya. Khususnya untuk Jawa Timur, terutama di Jember ini, alhamdulillah masih makan beras semua. Bagi siapa diwajibkan? Alal abdi, bagi budak, wal hurri, juga orang merdeka, wal dzakari, orang laki-laki, wal unsa, orang perempuan, was shaghir, anak kecil, wal kabir, orang besar, minal muslimin, yang beragama Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan zakat fitrah itu harus diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bubarnya atau sebelum pulangnya orang-orang sedang melaksanakan sholat Id. Jadi sebelum sholat Id itu dilaksanakan sudah. Jadi waktunya itu bebas mulai dari sekarang. Itu sudah dikeluarkan zakat fitrah. Wajib hukumnya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang tidak kalah penting lagi, berapa sih ukurannya? Amannya, di zona aman bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu yang wajib kita keluarkan untuk diri kita sendiri, orang tua ataupun anak beserta istri. Wa wajibu ikhrajuha an nafsihi wa an man talzamuhu nafaqatuhu, dan bagi orang yang menjadi kewajiban kita untuk kita nafkahi, min zaujin wa aslin wa far'in, baik dari anak, orang tua yang sudah tidak mampu, atau dari istri, maka kita wajib untuk mengeluarkan. Wa an kulli wahidin so'un, setiap satu individu perorangan itu satu so'. Berapa satu so' ukurannya? Lah, ini yang perlu kita bahas. Wa huwa arba'atu amdadin nubuwiyatin. Satu so' itu padanya sama halnya dengan 4 mud menurut ukuran nabawiyatin. Waktu di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di ukurannya sahabat, di ukurannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 4 mud. Berapa 4 mud? 4 mud itu sama halnya dengan cangkupan tangan sempurnanya para sahabat dulu, tentunya tidak kecil.
Kalau tangannya cacat, tangannya cebol, itu tidak bisa. Tentunya tangan yang sempurna itu 4 kali cangkupan seperti ini, 4 kali. Jadi ulama berpendapat menurut Imam Syafi'i itu satu emut itu sama dengan 6,79 on. Jadi kalau dikali dengan 4 itu rata-rata 2 kilo, 8 on. Menurut Imam Hanafi lebih banyak lagi, itu satu sok itu sama dengan 3 kilo. Menurut Imam Hambali itu 2,6. Jadi tolonglah kalau untuk berzakat fitrah itu di tangannya sahabat 1 kali cangkupan itu sama dengan halnya 6,79 on. Dikali 4 maka sama halnya dengan 2 kilo, 79 titik-titik on. Jadi lebih amannya kalau mau zakat fitrah itu usahakanlah 2,2 kilo, 8 on atau 3 kilo lah, selisih sedikit. Insya Allah biar lebih aman. Kebanyakan orang itu kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo. Jadi ulama di situ mengkhawatirkan kalau masih 2,5 kilo atau 2,5 kilo on. Itu khawatir. Jadi tolonglah untuk para muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat lebihi 2,8 on atau 3 kilo. Untuk apa? Biar zakat kita itu biar sah. Ada lagi sebagian adat 2 kilo, 2,5 kilo. Intinya 2,5 kilo on. Itu dikasih kacang 3 biji, dikasih rokok 1 batang, dikasih uang 500. Itu adat. Sudahlah. Kalau jenengan tidak punya uang, kacang 3 biji, uang 1.000 dan rokok itu mending dibelikan beras, ditaruh beras di rupiah itu dinominalkan untuk dijadikan beras. Itu dijadikan 3 kilo. Lagian mau dibikin apa? Kalau kacangnya cuma 3 biji, mau dibuat sambal kacang ya tidak bisa. Mau dibuat rempeyek tidak bisa. Kasihan yang dizakati. Kalau mau ngasih sekalian 1 kilo kacang gitu, rokok 1 tepak gitu enak. Jadi usahakan kalau sedekah itu 1 kilo, 3 kilo, biar zakat fitrah kita itu sah. Karena 1 sok itu sama dengan 4 mud. Sedangkan 1 mudnya itu cangkupan tangan sempurnanya para sahabat ahli Madinah di zamannya Rasulullah. Tentunya orangnya besar-besar. Ayo kita laksanakan zakat. Berapa kita melaksanakan zakat fitrah itu? Usahakan 3 kilo atau paling sedikitnya 2,8 kilo, 8 on. Insya Allah itu ada di zona aman. Kemudian paling terakhir, bagi siapakah zakat fitrah itu? Diberikan kepada siapakah mustahik itu yang akan dilakukan oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Al-mustahiknya siapa yang berhak untuk menerima zakat? Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat-zakat itu semuanya akan diberikan kepada siapa? Sedekah lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, petugas-petugas zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, biar hatinya bangga, ini loh Islam indah, dizakati. Misal ada orang baru masuk Islam itu dizakati. Wa fir riqabi, dan untuk menzakati terhadap orang untuk membebaskan budak. Untuk kebebasan seorang budak. Wal ghariminah, dan orang yang dikelilingi hutang, orang yang dipenuhi dengan hutang. Maksudnya gimana orang yang banyak hutangnya? Orang yang banyak hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi orang susah payah banyak hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau orang banyak hutangnya untuk apa? Untuk keinginan indahnya hidup,
Itu tidak boleh. Misal ada orang banyak hutangnya. Kok bisa banyak hutangnya Pak? Saya ngeredit Pajero, saya ngeredit mobil Avanza, saya kredit sawah banyak hutangnya. Itu kan untuk keinginan hidup. Jadi ini orang yang banyak hutangnya dalam apa? Untuk menjaga, meneruskan, menyambung hidup atau kebutuhan hidup. Wa fi sabilillah, dan orang yang ada di jalannya Allah. Siapa? Itu banyak. Sabilillah seperti yang di Palestina. Bahkan banyak orang yang mengatakan ulama-ulama langgar, kiai tolang yang setiap harinya tidak ada kerjaan, malamnya mengajar menegakkan agama Allah, mengajar santrinya dan tidak bekerja. Intinya guru tolang seperti itu. Wabni sabil, dan orang yang ada di perjalanan, tentunya di dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini bermanfaat kepada panjenengan. Semoga zakat fitrah kita diterima oleh Allah, dan semoga kita mendapatkan barokahnya Ramadan dan bisa meraih mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.